Sehari-hari, tanpa disadari, kita sering melakukan berbagai hal yang terasa biasa saja. Aktivitas yang berulang, kebiasaan yang terus dilakukan, hingga keputusan-keputusan kecil yang diambil secara spontan. Kamu ngapain, Nel? Nggak ada. Itu apa? Ini dompet tadi nemu di jalan. Isinya? Dompet siapa? Isinya banyak gitu. Lumayan. Tapi nggak ada identitasnya. Mau kamu ngapain? Jujur aku masih mikir juga sih. Soalnya di satu sisi ini bukan punya aku. Tapi sisi lain gak ada yang lihat dan gak ada yang nyari. Jadi ya lewat aja gitu. Itu bukan lewat. Kamu ngambil yang bukan hak kamu. Nggak ngambil, aku nemu. Sama aja. Di balik hal-hal tersebut, sebenarnya terdapat batasan, aturan, serta nilai-nilai yang mengarahkan bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Aku tadi nemu dompet. Serius, isinya berapa? Lumayan. Itu rezeki kamu dong. Tapi nggak sesimpel itu nggak sih? Kenapa enggak? Kamu kan gak nyolong, kamu cuma nemu. Kalau kamu yang gak ngambil, orang lain bakal juga ngambil. Jadi ya sama aja. Jadi kalau itu di posisi kamu yang kehilangan, kamu gimana? Kamu kesel, tapi dari situ aku terminator. Kamu kemarin ketemu Daniel ya? Kok tahu? Tahu dari mana? Kalian kan buat story. Kamu kemarin nyuruh dia ngambil dompet itu ya? Aku nggak nyuruh. Aku cuman realistis. Realistis atau pembenaran? Kamu bilang salah itu menurut siapa? Nggak semua hal bisa dilihat di kampus. Bukan soal abu-abu, itu kan barang punya orang lain. Mau ada identitas mau enggak, ya tetap hak orang lain. Tetap buat balikin itu nggak jelas. Kadang niat baik pun tidak ada hasilnya. Jadi, karena kemungkinan gagal, pilih yang salah. Ya pilih yang masuk akal dong. Masuk akal belum tentu benar. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya, semua tak baik saja. Ada masanya kita. Kalaupun aku balikin, belum tentu juga nyampe ke orangnya. Kalau kamu simpan, belum akan nyampe. Aku capek kalau terusan mikirin tentang benar atau salah. Kayak aku mau loh sekali mikirin aku sendiri gitu. Ini bukan soal kamu egois atau enggak. Ya, tapi kayak sikap kamu pilih sikap yang kayak gimana?
Gak. Kamu masih mikir juga? Iya. Hidup itu nggak selalu kasih pilihan jelas. Kadang yang penting bukan benar atau salah, tapi apa yang paling ringan buat dijalani. Jadi menurut kamu ini ringan? Kalau kamu gak bikin hidup kamu sendiri ribet, ya iya. Aku kira yang paling sulit itu milih antara benar dan salah. Ternyata yang lebih sulit itu berhenti nyari alasan buat ngebenerin yang salah. Jangan bilang Anda paham hukum kalau belum tahu contoh perbuatan melawan hukum berikut ini. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan norma kesusilaan maupun kepatutan. Berikut beberapa contohnya. Pemalsuan tanda tangan atau dokumen, seperti memalsukan surat perjanjian, akta jual beli, atau surat warisan. Pencemaran nama baik, menyebarkan fitnah atau berita bohong yang merusak reputasi orang lain. Perusakan barang milik orang lain, merusak kendaraan, rumah, atau properti lain milik orang lain. Penyerobotan tanah, menguasai tanah yang bukan haknya, baik dengan kekerasan maupun dengan manipulasi data. Pelanggaran hak cipta, menggunakan karya orang lain tanpa izin seperti lagu, foto, video, atau tulisan. Pencurian atau penggelapan, mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, meskipun dengan cara halus. Perbuatan yang mengganggu kenyamanan orang lain, seperti membuat suara bising berlebihan hingga mengganggu tetangga. Penyalahgunaan wewenang, contohnya oknum pejabat menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ingat, sekecil apapun perbuatan yang melanggar hak orang lain bisa berujung pada gugatan hukum.